Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak, apa kabarnya? Jumpa kembali di YouTube Hobinya Ayah Azam. Alhamdulillah Kak, sudah minggu 8 saya diet intermittent fasting 18 jam. Itu berarti saya 18 jam nggak makan sama sekali, cukup minum air putih. Dengan tujuan ya Kak ya, saya ingin gula darah saya ya, sebagai pengidap diabetes, gula darah saya bisa mencapai angka 90-an miligram per desiliter. Jadi sehari aja saya butuh berada di angka 98-97 miligram per desiliter. Supaya untuk membuktikan bahwa diet yang saya jalani ini efektif. Ya, program yang saya jalani ini efektif. Saya menurunkan gula darah tanpa minum obat sama sekali, Kak. Yang saya lakukan adalah diet ya, mengatur pola makan, mengatur olahraga rutin, dan mengelola stres. Tanggal 30 September ya Kak ya, dan sampai dengan 6 Oktober 2024, minggu ke-8 kita cek Kak. Tanggal 30 nya itu 125, tanggal 1 nya 120, tanggal 2 nya 121, tanggal 3 nya 112, tanggal 4 nya 131, tanggal 5 nya 117, tanggal 6 nya 108. Saya rata-ratakan iseng-iseng ya 119 mg per desiliter. Catatannya Rabu Minggu tidak olahraga, pilek, badan gak enak, harus istirahat. Tapi ketika istirahat gula darah saya bagus. Saya mereview Kak, selama saya puasa 8 minggu ini, saya iseng-iseng melihat setiap angka-angkanya, dan saya hitung rata-ratanya. Ternyata program tahap pertama saya itu tercapai. Ternyata saya bisa mencapai rata-rata 120 mg per desiliter setiap minggunya, dan selama 8 minggu itu konsisten. Yang saya rasakan adalah, yang saya rasakan di tubuh saya adalah saya merasa kuat, ya, saya merasa sehat, saya merasa positive thinking ya Kak ya, dan saya mulai bisa enjoy, menikmati hobi saya naik motor. Sepertinya kalau target tahap kedua ini, gula darah saya bisa tembus 90-an miligram per desiliter aja. Menghadiahkan diri saya sendiri sebuah motor kali ya, sebagai trofi saya bahwa saya berhasil mencapai target saya 90-an miligram per desiliter Kak. Dapat sekali aja 98, 97 saya sudah senang. Menurunkan gula darah atau mengontrol gula darah, bagi saya ya Kak ya, pengidap diabetes, ternyata tidak sulit dan tidak gampang. Barusan komputer saya nyala tadi. Saya sudah mengidap diabetes itu 2 tahun lebih Kak. Jadi awal-awal di tahun pertama saya struggle, saya belajar banyak, saya mengumpulkan banyak data, saya belajar berpuasa, saya belajar diet, saya belajar apapun untuk dapat mengatur gula darah saya, untuk dapat menurunkan gula darah saya yang awalnya 400 ya. Maksud saya itu bukan 400, 340 mg per desiliter, supaya bisa turun tanpa menggunakan obat. Akhirnya saya membuat program sembuh diabetes 8 minggu tahap pertama. Gagal. Ya, waktu itu gagal. Tapi konsistensi, resistensi tetap terus saya lakukan hingga akhirnya di minggu ini saya mencapai target itu. Ya, tahap pertama target saya adalah gula darah saya bisa di angka 120 mg per desiliter ya, gula darah rata-rata itu Kak. Berarti kalau di rata-rata setiap minggunya saya bisa mendapatkan 120 mg per desiliter. Waktu di tahap pertama tidak tercapai. Ya. Di sini yang saya andalkan hanya diet intermittent fasting
dan olahraga serta mengelola stres. Nah, di saat ini ternyata bisa saya raih. Konsistensinya bisa saya dapatkan. Rata-rata 120-an miligram per desiliter. Kita review dulu. Ini saya bulan April 2024. Ini tahap pertama, Kak. Rata-ratanya mingguan saya cuma 164. Ini mungkin saya zoom dulu ya, 164 minggu pertama. Minggu kedua 139. Minggu ketiga 130. Minggu ke-4, nah apa jadi baliknya ternyata 154. Minggu ke-7 132. Minggu ke-6, minggu ke-7 maksudnya, minggu ke-5. Minggu ke-5-nya 132, minggu ke-6-nya 149. Minggu ke-7-nya 135. Minggu ke-8-nya 120. Baru saya dapatkan rata-ratanya. Dan selama 8 minggu itu saya rata-rata hanya 140,75 mg per desiliter. Jadi 8 minggu diet saya waktu di tahap pertama hanya mendapatkan 140,70 mg per desiliter. Gagal? Iya. HbA1c-nya waktu itu 7,7. Gagal? Iya. Tapi saya tahu saya harus konsisten. Saya harus persistensi. Saya harus terus mengejarnya. Tapi di sini banyak kendalanya. Pertama, ketika gula darah saya berada di angka 120-an, saya mengalami gejala-gejala hipoglikemia. Saya pusing, saya nggak kuat, lutut saya gemetaran. Itu yang membuat saya harus melakukan tarik ulur berkali-kali. Jadi saya tidak buru-buru ke angka 120-an miligram per desiliter waktu itu. Ingat ya Kak ya, saya melakukan itu semua tanpa minum obat sama sekali. Oke, gagal bukan berarti menyerah. Saya lanjutkan kok. Setelah saya rehat sekitar sebulan 2 bulan Kak, saya lanjutkan ke tahap kedua, yaitu 100 hari sembuh diabetes. Saya puasa tidak makan ya, saya diet intermittent fasting 18 jam tidak makan. Saya diet 18 jam tidak makan. Dan hasilnya adalah sangat memuaskan. 18 jam tidak makan ya. Jadi saya tidak makan dari jam 8 malam sampai jam 2 siang. Setelah itu saya makan dari jam 2 siang sampai jam 8 malam. Saya olahraga ya. Saya mengelola stres dan saya tetap tidak mau minum obat. Ya. Minggu pertama saya mulai dari tanggal 12 Agustus ya. 121 mg per desiliter. Achieve Kak. Tuh, minggu pertama. Minggu kedua 123 mg per desiliter. Minggu keempat, minggu ketiga ya 129,5 mg per desiliter. Agak naik. Nah, di sini ada bolongnya Kak. Apa itu namanya? Untuk ini stripnya saya habis ya. Jadi ini naik, saya nggak tahu. Jadi nggak terukur di sini. Minggu keempat ya. Saya 121,7 mg per desiliter. Ini gula darah rata-rata saya. Saya memang mengincar gula darah rata-rata seperti ini. Minggu kelima kelihatan ya Kak ya, minggu keempat tadi ya. Kita tangkap kamera ya. Minggu kelima Kak naik memang 130 mg per desiliter, tapi nggak jauh amat. Minggu ke-6 turun 129,5 mg per desiliter. Minggu ke-7 125 mg per desiliter turun. Minggu ke-8 119 mg per desiliter. Dan saya rata-rata 8 minggu itu adalah hasilnya 124,75 mg per desiliter. Alhamdulillah, target tahap pertama saya tercapai di minggu ini, di tahap kedua. Dan sekarang saya sedang fokus untuk mencapai 90 mg per desiliter. Cukup sehari aja, saya butuh sehari aja. Gula darah saya bisa berada di bawah 100 mg per desiliter. 98, 97 mg per desiliter saya cukup bersyukur. Kenapa sih saya butuh Kak? Butuh angka itu.
Saya butuh angka itu supaya saya tahu diet saya itu efektif. Cara saya itu efektif. Program saya itu efektif. Jadi saya bisa mengendalikan gula darah saya. Jadi hanya dengan diet, ya hanya mengatur pola makan, hanya dengan olahraga teratur, dan hanya dengan mengelola stres, saya bisa menurunkan gula darah saya sampai di level 90-an miligram per desiliter. Ya. Dan semua itu saya lakukan tanpa obat, tanpa minum obat, tanpa insulin sama sekali. Tentu saja sebagai pengidap diabetes saya pengen gula darah saya normal, Kak. Jadi kalau tes HbA1c, target saya tetap 5%-an. Sampai kapanpun target saya 5%-an. Coba kalau saya minum obat rutin 3 bulan. Mungkin bisa tercapai. Tapi saya tidak mau minum obat, tidak mau memakai insulin. Yang saya lakukan adalah menguatkan badan saya, menguatkan tubuh saya dengan berolahraga, mengatur pola makan dengan sebaik-baiknya. 8 minggu sudah berlalu. Tantangannya cuma satu ternyata. Yang belum bisa saya atur. Yang belum bisa saya kelola dengan sebaik-baiknya. Stres. Yes, ya 120-an miligram per desiliter, Kak. Rata-rata ya, gula darah rata-rata. Jadi hasilnya selama 8 minggu itu dijumlah semua. Dan dibagi 8 kali 7, 7 kali 8. Jadi 8 kali 7 itu berarti 56 hari ya. Berarti 56 hari, berarti jumlah dari 56 hari ya. 48, 7 kali 7 kali 7, 48, 56 hari, bener. Jadi dijumlahkan semua, kemudian dibagi 56 hari. Hasilnya luar biasa. 124,75 mg per desiliter. Oke, sekarang saya harus fokus bisa tembus ke 90 mg per desiliter. Kalau ini bukan gula darah rata-rata, tapi harus bisa ke sana. Nah, berarti metode saya efektif. Kalau tercapai, saya pengen menghadiahkan diri saya sebuah sepeda motor baru lagi. Oke, Kak, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, Kak ya. Dan apapun yang terjadi pada Kakak hari ini, senang, sedih, sehat, ataupun sakit, tetap satu hal, jangan lupa untuk berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.